Cek 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 cek. Halo sobat ini, kita gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Oke, yuk langsung aja kita gaskan lagi dah lah profilnya. Langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini Xiaoqiu dia pun pergi bersama dengan Yang Xiu pergi jalan-jalan. Tapi ketika mereka sedang turun gunung, ternyata mereka berdua setelah diawasi oleh orang-orang yang berasal dari Secret Tower. Dan di sini ternyata Yang Xiu dan juga Xiaoqiu mereka juga tidak cuma diawasi oleh satu orang, tapi 3 orang dong. 3 orang dari Secret Tower mengawasi pergerakan dari mereka. Namun ketika Xiaoqiu dan juga Yang Xiu kembali mencoba pulang ke sektemu, kini mereka pun sedang berbicara satu sama lain, di mana saat ini Xiaoqiu dia pun meminta kepada Yang Xiu untuk tidak lagi bersedih karena mereka sudah sebelumnya makan manis-manis. Dan di sini Xiaoqiu dia juga mengatakan jika dia sedih maka dia akan makan sesuatu yang manis-manis. Dan di sini untuk Yang Xiu dia pun cukup terkejut ketika Xiaoqiu ingin memberikan satu buah permen terakhir yang dia miliki, yang membuat Yang Xiu dia berujar, "Hei, bukankah saudara senior sebelumnya mengatakan kalau Xiaoqiu ini sangat protektif dengan makanannya loh? Apakah kau sudah berubah?" Ucap dari Yang Xiu. Dan untuk Xiaoqiu dia pun mengatakan, sebenarnya aku nggak mau, tapi Master Sekte dia mengajariku bahwa orang yang kuat tidak boleh membiarkan orang penting yang ada di sampingnya bersedih. Ucap dari Xiaoqiu yang membuat Yang Xiu dia juga cukup orang kuat. Oke lah, ucap dari Yang Xiu. Tapi ketika mereka sedang berbicara satu sama lain, kini ternyata ada yang mencoba menghentikan mereka. Dan ternyata yang melakukannya adalah gadis ini yang datang untuk membawa Yang Xiu dan juga Xiaoqiu pergi bersama. Dan itu jelas membuat Yang Xiu dia pun tahu kalau sepertinya sosok yang ada di depannya ini tidak memiliki niat baik. Dan itu membuat Yang Xiu dia pun bertanya, "Hei, siapa kau?" Ucap dari Yang Xiu. Sedangkan untuk gadis ini dia pun tahu kalau sepertinya Yang Xiu sungguh waspada. Dan itu membuatnya berujar, "Sudah, jangan terlalu gugup. Kakak ini bukanlah orang jahat. Dan jika kau mau mengikuti kakak ini, maka kakak ini bisa memberikan apapun yang kau inginkan, termasuk permen itu." Ucap dari gadis ini. Tapi untuk Yang Xiu dia pun tahu kalau sepertinya orang itu tidak memiliki niat baik. Dan itu membuat Yang Xiu dia pun langsung mengeluarkan item miliknya. Dan di sini Yang Xiu dia juga bertanya, "Hei, kau jangan macam-macam. Apakah kau adalah seorang kultivator iblis?" Ucap dari Yang Xiu. Dan untuk gadis ini, hei, ketika dia disebut sebagai kultivator iblis membuatnya juga enggak suka. Hei, ayolah, jangan katakan seperti itu tidak baik. Aku ini adalah gadis cantik, bagaimana mungkin aku bisa menjadi seorang kultivator iblis? Ucap dari gadis ini yang bernama Ku Heng, yang merupakan kultivator tingkat 3. Dan di sini dia pun juga bisa marah kalau jika dia disebut sebagai kultivator iblis. Tapi untuk Yang Xiu saat ini yang memang ada di rank 3 juga, dia pun tahu kalau sepertinya sosok yang ada di depannya ini tidak memiliki niat baik. Tapi dia juga masih dapat melawannya jika hanya melawan gadis ini. Dan dia juga berpikir, haruskah aku lari? Gadis ini dia memiliki rank yang cukup tinggi, tapi setidaknya aku masih dapat melawannya. Tapi saat ini aku bersama dengan Xiaoqiu, dan jika dia ikut dalam masalah ini, kakek jika dia melihatnya pasti dia akan meremehkanku. Ucap dari Yang Xiu. Tapi di sini Yang Xiu dia juga cukup terkejut kalau ternyata gadis itu tidak datang dengan sendiri, karena ternyata dia di backing oleh saudaranya yaitu Yu Ying yang baru saja datang, di mana dia ada di rank 4. Adik junior, sepertinya laki-laki ini menyukai wanita yang seperti diriku. Ucap gadis merah ini. Dan untuk Yang Xiu yang melihat dirinya kini 2 lawan 1, dia pun tahu kalau sepertinya ini akan sangat berbahaya. Tidak, ada seseorang yang lainnya di belakangku. Dan saat ini ranknya bahkan lebih tinggi daripada diriku. Ucap dari Yang Xiu yang yakin kalau dia agak sedikit sulit jika dia harus menghadapi ini semua. Apalagi mereka datang dengan cara berkelompok yang artinya mereka pasti telah menyiapkan ini semua, pikir dari Yang Xiu. Tapi ternyata kali ini Yang Xiu dia tidak 2 lawan 1, melainkan 3 lawan 1. Karena memang saat ini ada gadis lainnya lagi yang sedang menunggu mereka di atas pohon. Dan di sini gadis ini sepertinya dia adalah pimpinannya, di mana dia juga berujar, "Sudah, hei kau bocah, jangan pernah berpikir kalau kau untuk melarikan diri karena kau tidak memiliki sebuah peluang." Ucap dari gadis ini. Dan untuk Yang Xiu dia pun tahu kalau saat ini kondisinya tidak baik-baik saja, dan dia cuman dapat memberikan sebuah ancaman. Semua kalian, aku adalah murid dari sektemu, dan master sekteku dia adalah seorang kultivator yang hebat. Ucap dari Yang Xiu yang mencoba untuk dapat menakuti mereka semua. Tapi ternyata hal itu tetaplah tidak berguna. Dan untuk Xiaoqiu, dia yang nggak tahu kalau ini adalah situasi yang berbahaya, dia malah turun tangan dan dia juga berujar, "Semuanya,
Aku akan membelah dunia ini dengan satu gerakan. Dan aku akan membuat kalian semua tunduk di bawah pedang 3 kakiku. Ucap dari Xiao Qiu yang membuat mereka pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh gadis kecil inilah. Kenapa dia berani-beraninya berkata seperti itu. Sedangkan untuk Xiao Qiu, senior, Master selalu berkata kalau aku tidak boleh takut. Ucap dari gadis kecil ini yang berani-beraninya berkata seperti itu. Dan untuk Yang Shu, dia nggak habis pikir kenapa Xiao Qiu dapat berkata seperti itu dalam kondisi yang seperti ini. Waduh. Dan untuk gadis ini ketika melihat kalau sepertinya mereka tidak mau tunduk dan tidak mau ikut bersama dengan dirinya, membuatnya harus turun tangan untuk menangkap Yang Shu. Dan dia kini menggunakan tekniknya, dan itu ternyata tekniknya adalah membangkitkan golem bumi. Dan itu adalah sesuatu yang cukup mengejutkan bagi mereka berdua. Apalagi saat ini golem itu pun datang mencoba untuk dapat menghentikan mereka berdua. Dan ini adalah sesuatu yang cukup berbahaya. Mencoba untuk menghentikan Yang Shu dan juga Xiao Qiu. Tapi di sini dengan sigap Yang Shu dia dapat menghindarinya. Dan di sini Yang Shu dia juga meminta kepada Xiao Qiu untuk kembali ke belakang dan juga memegangnya dengan cukup erat karena memang saat ini kondisinya tidak baik-baik saja. Dan di sini Yang Shu dia langsung menyiapkan item miliknya, walaupun dia juga tahu kalau dia cuma dapat memiliki 10 gerakan saja. Tapi sepertinya aku memang harus menggunakannya. Ucap dari Yang Shu, dan ketiga dia melepaskannya. Ini melepaskan ke sesuatu yang cukup kuat bila yang dilepaskan oleh Yang Shu. Tapi di sini untuk lawannya dia pun tahu kalau ini memang cukup kuat, tapi itu tidak cukup untuk dapat untuk menghentikan golem miliknya. Karena memang yang dihancurkan oleh Yang Shu hanya bagian lapisan luarnya saja. Dan itu membuat gadis ini dia berujar, golemku ini tidaklah terbuat dari lumpur melainkan dari batu giok. Dan tentunya tidak mudah untuk dapat dihancurkan. Ucap dari gadis ini yang mengejutkan bagi Yang Shu. Pertahanannya sungguh tangguh. Ucap dari Yang Shu. Dan di sini Yang Shu dia juga cukup terkejut karena bila yang dilepaskan oleh Yang Shu yang sebelumnya itu setara dengan kekuatan rank 4. Tapi kenapa makhluk itu dapat menghindarinya ataupun menahannya. Dan untuk kali ini golem itu akan kembali mencoba untuk menyerang mereka berdua. Dan untuk Yang Shu, dia pun tahu kalau dia tidak punya pilihan lain selain melepaskan bila kedua miliknya. Walaupun dia tahu ini cukup berbahaya. Dan ketika Yang Shu dia melepaskan bila kedua, memberikan damage yang cukup kuat. Tapi di sini untuk gadis ini dia pun yakin kalau serangan yang diberikan oleh Yang Shu tidaklah berguna untuk dirinya. Sudah kukatakan kan sebelumnya kalau itu tidaklah berguna. Ucap dari gadis ini. Tapi ketika dia melihat golemnya, ternyata hilang setengah, membuat gadis ini dia pun shock. Dia tidak menyangka kalau ternyata golem panggilannya juga dapat terluka seperti ini, hancur bagian setengah. Dan untuk gadis ini dia juga mendapatkan efek baliknya ketika golem yang dia bangkitkan juga hancur. Dan untuk Yang Shu kini dia pun langsung terengah-engah ketika dia melepaskan dua bilah miliknya. Di sini Yang Shu dia langsung ngos-ngosan. Tapi di sini Yang Shu dia juga tahu kalau setelah dia melepaskan dua bilah harusnya pedang yang dia miliki ini akan menjadi semakin berat. Tapi di sini Yang Shu dia juga bingung kenapa loh kok pedangnya malah ringan. Dan itu membuatnya pun teringat dengan apa yang diucapkan oleh kakeknya. Kalau sebelumnya kakeknya mengatakan kalau pedang milik Yang Shu akan menjadi lebih berat, tapi sebelumnya kakeknya membantunya. Dan itu membuat Yang Shu dia pun tahu kalau sepertinya kakeknya tidak meninggalkan dirinya. Tapi di sini untuk Yang Shu dia juga lupa kalau dia saat ini berhadapan dengan 3 orang kultivator jahat. Dan di sini Yang Shu dia pun harus menghadapi kultivator lainnya lagi. Dan untuk Yang Shu ketika dia mulai menyadarinya dia sudah terlambat karena saat ini dia pun tertangkap oleh serangan dari kultivator lainnya, yaitu gadis merah ini. Saudaraku, kakakmu ini telah membantu dirimu dan sekarang kau dapat melakukan apapun yang ingin kau lakukan. Ucap dari gadis yang ingin membantu saudara adiknya, saudara juniornya. Dan untuk gadis ini, gadis pink ini dia pun kesal ketika Yang Shu telah melukai dirinya. Dan itu membuatnya benar-benar murka. Dan kini dia pun kembali membangkitkan golem giok miliknya. Aku akan melakukannya. Ucap dari gadis ini akan memberikan sebuah balasan. Dan kali ini dia akan membuat Yang Shu tumbang dengan bantuan golem yang dia miliki. Dan untuk Yang Shu dia pun tahu kalau ini akan sangat berbahaya, apalagi saat ini kondisinya juga terikat. Xiao Qiu, pada saat aku terkena serangan itu kau gunakanlah slick weapon untuk kabur secepat mungkin. Ucap dari Yang Shu. Tapi di sini untuk Xiao Qiu dia pun takut jika dia harus melakukannya. Lantas bagaimana dengan saudara seniornya ini? Tapi untuk Yang Shu dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir dengan dirinya karena Master Sekte pasti akan membalaskan ini semua. Ucap dari Yang Shu. Dan kini serangan itu pun datang mengenai mereka berdua. Dan itu membuat gadis pimpinan ini dia pun berpikir kalau ini semua sudah berakhir.
Tapi kupikir kau terlalu berlebihan hingga menggunakan sesuatu yang seperti ini. Harusnya kita dapat membongkar sedikit teknik sword yang dimiliki oleh bocah itu, ucap dari gadis ini. Tapi di sini untuk rekannya dia pun mengatakan kalau dia tidak menghancurkannya sepenuhnya, dia hanya akan membuat bocah itu sedikit ya oyong-oyong lah, oyong dikit, ucap dari gadis ini yang hanya ingin balas dendam. Tapi ternyata dari balik kepulan asap ada seseorang yang menghentikan serangan itu, dan itu tentunya mengejutkan bagi mereka bertiga. Apa? Hei, dan ternyata yang datang membantu Yang Shu adalah He Ting, di mana He Ting dia juga berujar, Master tahu bahwa kau sedang merasa sedih, jadi dia mengirimku untuk mengikuti kalian dan melindungi kalian dari balik bayang-bayang jika saja terjadi sesuatu. Dan ternyata itu benar terjadi, ucap dari He Ting yang ternyata selama ini ada dari balik bayang-bayang melindungi Yang Shu dan juga Xiao Qiu. Dan melihat He Ting yang ada di tempat ini melindunginya tentunya membuat guys ini dia bingung tentang siapa bocah ini dan kenapa kok bisa ada, padahal sebelumnya dia tidak merasakan sama sekali kalau ada seorang lain yang ada di dekatnya. Dan itu membuat gadis ini dia pun bingung, dari mana dia datang, ucap dari gadis ini. Dan untuk gadis ini yang warnanya oranye-oranye dikit, dia pun juga kesal ketika serangannya ternyata dihentikan. Satu lagi yang tidak tahu diri, ucap dari gadis ini yang kesal, dan dia juga ingin mengalahkan He Ting yang mencoba mengganggu niatnya. Dan kini dia pun meminta kepada golemnya untuk segera menghajar He Ting. Dan untuk He Ting dengan kemampuan yang dia miliki, dia dapat menghindari setiap serangan yang diberikan oleh golem-golem itu. Dan melihat He Ting yang sedang berselisih di sini, Yang Shu udah pun tahu kalau kekuatan yang dimiliki oleh seniornya ternyata sangat kuat. Dan untuk gadis merah ini, dia pun melihat He Ting, dia agak sedikit gimana gitu, karena sebelumnya sepertinya aku pernah melihat sosok pria ini, tapi kenapa aku tidak punya kesan ya. Kali ini dia pun lupa ingat dengan He Ting. Sedangkan untuk Xiao Qiu saat ini dia sedikit terluka karena memang ini lendang yang mengikatnya juga memberikan rasa panas untuk gadis kecil ini. Dan itu membuat Qiu dia bertanya, Junior ada apa? Dan di sini untuk Xiao Qiu dia pun mengatakan kalau ternyata ini terlalu panas dan itu membuatnya enggak tahan. Dan untuk He Ting yang mendengarnya dia pun tahu kalau sepertinya adik Junior yang enggak tahan dengan itu semua, yang membuat He Ting dia harus melakukan sebuah inisiasi. Dan kini dia pun dengan kemampuan yang dia miliki dia pun dapat melepaskan ikatan yang mengikat Yang Shu dan juga Xiao Qiu. Dan kini He Ting dia pun meminta kepada junior ini untuk segera pergi melarikan diri. Dan untuk Qiu dia pun mengatakan kalau dia akan segera kembali nanti setelah dia meletakkan Xiao Qiu di tempat yang cukup aman. Dan untuk gadis ini ketika serangannya dapat dihentikan, tentunya dia pun kesal. Dia mampu mematahkan seranganku, apa-apa ini, ucap dari gadis ini. Dan dia juga tahu kalau yang dapat menghentikan serangan yang dia miliki hanyalah kultivator rank 5. Dan apakah bocah itu dia ada di rank 5, tapi dengan kemampuan yang dia miliki ini harusnya dia tidak setara dengan kultivator rank 5. Siapa dia sebenarnya, ucap dari gadis ini. Tapi dia juga merasakan kalau aura yang dimiliki oleh He Ting cukup familiar dengan dirinya. Dan untuk gadis lainnya lagi, dia pun mengatakan kalau dia tidak peduli dengan itu semua, karena bagi dirinya berani mengganggu maka akan dihancurkan oleh dirinya. Dan ketika kini golem miliknya mencoba untuk kembali menyerang He Ting, di sini He Ting dia pun dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya setelah dua juniornya tidak ada di tempat ini. Dan sekarang aku dapat bermain dengan serius, ucap dari He Ting yang kini ternyata serangan yang dilepaskan oleh golem itu miss karena saat ini He Ting enggak ada di dekatnya. Dan itu jelas mengejutkan bagi gadis ini. Kemana dia, ucap dari gadis ini. Dan untuk seniornya dia pun mengatakan, saat ini perluaslah defense milik kalian, ucap dari gadis ini yang menyadari kalau sepertinya He Ting dia dapat menghilang dengan kemampuan yang dia miliki. Tapi ternyata untuk gadis yang lainnya kini dia pun terlambat untuk dapat menyadarinya. Dia pun terkena serangan yang diberikan oleh He Ting. Sedangkan untuk gadis merah dia pun teringat dengan siapa sosok yang ada di depannya itu. Ya, aku ingat dia sekarang, ucap dari gadis merah ini. Dan untuk He Ting sendiri saat ini dia telah menjatuhkan satu lawannya. Namun He Ting dia tidak sampai membuat gadis itu benar-benar dia hanya membuat gadis itu agak nggak bisa gerak dikit. Sedangkan untuk gadis merah dia pun kesal dengan apa yang dilakukan oleh He Ting. Dan dia juga aku ingat dia adalah murid dari Master Sekte Lu, ucap dari gadis ini yang mengatakan kalau He Ting adalah orang yang memiliki aura yang paling tipis yang ada di Sekte Mo. Dan untuk gadis biru ini pimpinannya dia tidak peduli dengan itu semua.
Apakah memang ada orang yang seperti itu? Ujar dari gadis ini. Sedangkan Hating, dia pun cukup kesal ketika gadis merah itu telah mengarahkan item miliknya kepada adik juniornya, dan itu membuat dia benar-benar tidak terima. Kau menggunakan item milikmu untuk dapat melukai adik juniorku, dan aku harus mencari keadilan untuk mereka. Ujar dari Hating yang ingin membalaskan itu semua. Tapi di sini untuk gadis merah ini dia berujar, wow, anak muda, sepertinya kau terlalu percaya diri. Jawab dari gadis merah ini. Dan untuk Hating, kini dia pun akan menyerang gadis itu dengan kemampuan yang dia miliki. Tapi di sini walaupun Hating dengan kemampuan yang dia miliki, dia dapat memberikan sebuah pergerakan yang cukup cepat dan hawa yang sangat tipis. Tapi ternyata hal itu tidak cukup untuk dapat mengalahkan gadis ini, karena sejatinya dia dilindungi oleh saudara seniornya, saudara Jin Tolong. Dan tiba-tiba saja, saudara seniornya kini muncul tepat di tengah-tengah dari mereka berdua, dan itu jelas mengejutkan bagi Hating. Dan untuk gadis biru ini dia berujar, meskipun kehadiranmu sangatlah rendah, selama aku mengembangkan defense milikku dan aku tahu siapa targetmu, maka tidak sulit untuk dapat menghentikan dirimu. Ujar dari gadis ini yang langsung memberikan counter kepada Hating yang membuat Hating langsung tersungkur, dan itu adalah sesuatu yang cukup mengejutkan bagi Hating. Sedangkan untuk gadis merah ini dia pun menyanjung saudara seniornya yang cukup luar biasa, dapat mengalahkannya hanya dalam satu gerakan. Seniorku luar biasa seperti yang diharapkan dari dirimu, ucap dari gadis merah itu. Tapi di sini untuk gadis biru ini dia pun mengatakan kalau sejatinya sosok bocah itu dia belum kalah sepenuhnya, ucap dari gadis ini, karena sejatinya saat ini Hating, untuk Hating dia pun masih dapat bangkit kembali. Hating, berdirilah, kau tidak boleh jatuh seperti ini. Kau harus mengulur waktu lebih lama lagi agar adik juniormu dapat melarikan diri. Kau adalah seorang great cultivator, ucap dari Hating di dalam hati untuk kembali memotivasi dirinya sendiri. Dan untuk Hating, walaupun dia juga sedikit terluka, kini dia pun mencoba untuk dapat bangkit kembali. Dan untuk gadis biru ini dia pun meminta kepada adik juniornya lah yang mengurus bocah itu. Tangani dia sepenuhnya, dan setelah kau mengalahkannya maka bawalah dua yang lainnya lagi, ucap dari gadis ini yang akan menyuruh adik juniornya saja untuk dapat mengalahkan Hating, karena bagi dirinya tidaklah cukup penting sampai membuatnya harus turun tangan. Dan itu membuat kini gadis merah itu kini dia pun melepaskan teknik miliknya lagi untuk dapat mengalahkan Hating. Dan untuk Hating yang melihat pergerakan dari lawannya, dia pun tahu kalau sepertinya pergerakan lawannya juga semakin cepat, yang membuatnya pun sadar, dan dia juga berpikir apakah dia dapat menghentikan serangan yang cepat itu. Dan itu membuat tubuh Hating sampai gemetar ketakutan. Aku tidak bisa melihatnya ini, dan jika adik aku kalah maka Yang Hyu dan juga Xiaokyu mereka akan tertangkap, ucap dari Hating. Dan dia pun bingung tentang apa yang harus dia lakukan. Tidak, aku tidak boleh panik. Tidak, jangan pikirkan hal seperti itu. Aku harus tenang, pikiran tenang. Aku harus memikirkan apa yang diucapkan oleh masterku, ucap dari Hating yang mencoba untuk dapat memotivasi diri. Karena memang sebelumnya ketika Hating dilatih oleh Xiaokyu, Hating sungguh sangat penakut. Bahkan dia menutup matanya ketika ada sebuah serangan datang ke arah dirinya. Dan untuk Xiaokyu dia pun meminta kepada Hating, "Hey Hating, apakah kau ingat apa musuh terbesar dari setiap orang? Ya, itu adalah rasa takut," ucap dari Lu Xiaoqi yang mengatakan kepada Hating untuk tidak takut, karena kalau takut maka semuanya akan berakhir. Dan untuk Hating, dia pun yakin dapat mengalahkan bocah itu, gadis merah itu, ketika dia sudah tidak takut lagi dengan lawannya. Tapi bagaimana Hating akan melawannya akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.